Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang statistika, yang mana di awal materi statistika ini diawali dengan submateri tentang penyajian data dalam menyusun daftar distribusi frekuensi. Oke. Jadi diharapkan peserta didik ini mampu atau bisa menyajikan data dalam menyusun daftar distribusi frekuensi. Oke. Karena ini statistika, tentu akan ke depan kita akan lebih banyak berbicara atau menyinggung tentang data. Oke. Langsung saja saya sajikan data sebagai berikut. Sebut saja ini adalah data nilai ulangan harian matematika. Oke. Kalau kita perhatikan sangat variatif sekali, bermacam-macam nilai ulangan harian matematika yang ada yang nilainya 38, 25, 40, 44, 70, 54, 18, ada 77, 52, 46 dan seterusnya. Oke. Kalau kita perhatikan data yang ada dengan tampilan data seperti ini, rasanya kurang menarik untuk kita analisa. Makanya dalam ilmu statistika itu dipelajari penyajian data. Salah satunya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok, yang pertama langkahnya adalah menentukan jumlah kelas. Oke, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log n. Apa itu n? N adalah jumlah atau banyaknya data yang ada. Coba diperhatikan data yang disajikan tadi. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5. Berarti ada 5 baris. Berarti 8 kali 5 ada 40 data yang ada. Oke, jadi N-nya adalah 40. Kita ganti dengan 40. Jadi log 40 kita bisa hitung dengan menggunakan tabel logaritma, bisa juga menggunakan kalkulator sains, ataupun juga menggunakan aplikasi Excel yang ada di komputer. Log 40 ini kita kalikan dengan 3,3, kita peroleh hasilnya 5,286. Oke. Kemudian kita tambah dengan 1, hasilnya 6,286. Karena ini berbicara tentang kelas, ya, bukan operasi bilangan real pada operasi pembagian dan sebagainya, makanya harus dibulatkan ke atas. Ya, karena 6-nya sudah lebih, ada lebihnya 0,286, maka harus dibulatkan ke atas menjadi 7, sehingga kelasnya ada 7 kelas. Oke, jelas? Langkah kedua, menghitung jangkauan. Oke, jangkauan rumusnya adalah X max dikurang X min. Apa itu X max? X max adalah data dengan nilai yang tertinggi atau terbesar, sedangkan X min sebaliknya, data dengan nilai terendah atau terkecil. Oke, kita lihat di data yang disajikan tadi nilai tertingginya berapa. Kalau kita perhatikan nilai tertinggi yang ada adalah 77, sehingga nilai X max nya adalah 77, dan nilai terendahnya atau X min nya adalah 18. Tidak ada lagi nilai yang lebih kecil dari 18. Begitu juga dengan 77, tidak ada lagi yang lebih besar dari 77. Inilah yang terbesar. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus, J sama dengan 77 dikurang 18 sama dengan 59. J-nya sama dengan 59. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan panjang kelas dalam kurung P, simbolnya P. Oke, rumusnya adalah J dibagi dengan K. J tadi kita peroleh nilainya 59 dibagi dengan K. K-nya kita sudah dapatkan tadi, K-nya ada 7 kelas. Oke, berarti 59 dibagi 7, hasilnya 8,42. Lagi-lagi ini berbicara tentang kelas, maka harus dibulatkan ke atas. Karena lebihnya ada 0,42 melebihi 8, berarti ada 9 kelas. 9 kelas. Oke. Langkah ketiga selesai. Selanjutnya kita
lanjut ke langkah keempat, yaitu menentukan kelas. Nah, menentukan kelas inilah langkah terakhir dari menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok. Karena ini sudah dalam bentuk tabel, kita buat dua kolom, ada kolom interval kelas dan ada kolom frekuensi. Pertama-tama kita isi dulu kolom interval kelas. Kita mulai dengan angka 18, karena 18 ini adalah nilai atau data terkecil dari data yang disajikan, nilai terkecil. Makanya kita mulai dengan angka 18 sampai 26. Kenapa 26? Karena panjang kelasnya sama dengan 9 ya. Panjang kelas sama dengan 9. Oke. Jadi 18 kita mulai. Jadi 1 18 panjangnya 1, 19 2, 23 21 4, 22 5, 23 6, 24 7, 25 8 dan 26 9. Jadi panjangnya 18 sampai 26 itu sepanjang 9. Makanya disebut panjang kelasnya 9. Dan semua kelas itu harus sama panjang kelasnya, sepanjang 9 kelas. Karena ini batas kelas atas, batas kelasnya di sini 26, batas kelas atasnya 26, maka di kelas kedua batas kelas bawahnya dimulai dengan angka 27. Nah, karena panjang kelasnya tadi 9, maka batas kelas atasnya 35. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Kenapa berhenti di kelas ke-7? Karena sesuai dengan rumus yang kita hitung tadi, kita memperoleh ada jumlah yang kita harus buat, ada 7 kelas. Oke, jelas saya kira. Nah, setelah kelas ke-7 sudah kita buat interval kelasnya, di kolom bawahnya kita buatlah kolom jumlah. Oke, untuk kita jumlah nanti jumlah frekuensinya. Nah, kita beralih ke kolom frekuensi. Frekuensi, bagaimana mengisi frekuensi? Frekuensi ini kita harus perhatikan kembali ke interval kelas. Di sini interval kelas pertama 18 sampai 26. Banyaknya ada 3. Jadi nilai 18 sampai 26 itu ada 3. Oke, coba kita perhatikan 18 sampai 26 apakah betul sampai 3. Kita perhatikan 18, mana 18? Nah ini 1 18 sampai 26 kita akan hitung angka berapa saja. 2 di sini 3, ada lagi 18 sampai 26 di sini tidak ada. Jadi ada 3 angka yang masuk dalam interval 18 sampai 26 dari sajian data ini. Makanya ditulis di sini frekuensinya 18 sampai 26 itu frekuensinya 3. Begitu juga dengan 27 sampai 35. Ya. Frekuensinya atau banyaknya angka yang ada pada sajian data ini, interval 27 sampai 35 itu banyaknya atau frekuensinya sebanyak 5. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7, frekuensinya 2. Setelah itu baru kita jumlah total frekuensinya semua sama dengan 40. Oke. Penyajian data dalam bentuk seperti ini akan lebih menarik kita lihat dan kemudian kita analisa, dan bisa nanti kita akan, setelah dianalisa kita akan menarik sebuah kesimpulan. Oke, untuk pertemuan ini saya hanya menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi berkelompok. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih berkembang lagi materinya. Untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.